Kemarin sudah saya bahas bentuk-bentuk dari semua soal ujian P3K tahun 2024. Mulai dari apa? Sosiokultural, manajerial, wawancara, dan juga kemampuan teknis untuk bidang masing-masing. Nah, sekarang akan saya bahaskan satu subtes dari keempat tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, para pejuang NIP ya, khususnya P3K tahun 2024. Kita jumpa kembali bersama saya Om Alman di channel Tutor. Kembali kita bahas materi untuk ujian nanti. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi kemarin ya, konten pertama saya bahas secara umum ya. Sekarang kita coba bahas satu persatu. Untuk yang ini teman-teman, saya coba bahas bagaimana caranya mengerjakan soal sosiokultural. Bicara masalah materi ini berhubungan dengan apa? Dengan masalah keberagaman ya, masalah kehidupan kita bermasyarakat ya. Soalnya teman-teman ada 5 soal ya, akan saya bahaskan. Sebelumnya mungkin bagaimana konsep-konsepnya, mudah-mudahan ini bisa menambah referensi untuk kalian sedang belajar. Sebelum saya bahaskan teman-teman semuanya ya, yang belum subscribe channel ini, saya mohon dukungan subscribe-nya karena akan terus-terusan saya bahas materi-materi P3K untuk gelombang 1 maupun gelombang 2. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita simak pembahasan sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Baik, sebelum saya bahas 5 soal tadi teman-teman ya, alangkah bagusnya kita pahami konsep bagaimana itu kepekaan terhadap keberagaman. Yang pertama adalah konsep keberagaman tersebut. Yang pertama, soal-soal sosiokultural bertema keberagaman umumnya menguji pemahaman Anda ya, sikap Anda teman-teman terhadap perbedaan dan latar belakang seperti beda budaya ya. Nah, tradisi, bahasa, adat istiadat. Yang kedua adalah agama ya, keyakinan yang berbeda dan cara menghormatinya. Yang ketiga adalah gender dan inklusi, kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin dan disabilitas. Nanti kadang-kadang teman-teman di soal itu kita diberikan narasi soal bagaimana memperlakukan kaum disabilitas dalam dunia kerja. Yang keempat adalah ekonomi dan sosial, respek atau hormat terhadap semua golongan masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Tipsnya adalah biasakan untuk berpikir inklusif, menghormati perbedaan dan memprioritaskan harmoni ya. Oke. Yang pertama, yang kedua teman-teman ya. Nah, identifikasi tujuan dari soal. Itu tips kedua. Lagi nih. Setiap soal biasanya berusaha melihat pertama empati ya. Sejauh mana Anda memahami dan sudut pandang orang lain. Empati namanya. Yang kedua adalah biasanya di soal teman-teman menunjukkan memberikan kita untuk bagaimana bersikap toleransi. Apakah Anda menghargai perbedaan atau bersikap diskriminatif? Yang ketiga adalah biasanya di soal teman-teman, biasanya adalah ada masalah ya. Bagaimana kita merespon masalah itu. Jadi jawaban yang bagus adalah cari jawaban yang ada dialognya teman-teman ya. Nah tipsnya apa? Pilih jawaban yang mendukung kerjasama dan menghindari perpecahan. Bagaimana caranya? Dialog atau komunikasi ya. Oke. Yang berikut tips ketiga, berpikir seimbang. Nah dalam soal keberagaman seringkali terdapat situasi yang menuntut Anda untuk bersikap objektif tanpa berpihak pada golongan tertentu. Ya, nah itu ada di soal teman-teman. Contoh, jika terdapat konflik antar kelompok dengan budaya berbeda, jawaban yang terbaik adalah mencari solusi yang satu, ya, tidak memihak salah satu kelompok. Oke, yang kedua adalah mendukung penyelesaian konflik secara damai. Dengan cara apa? Dialog, ya. Oke.
Yang keempat ya tipsnya, hindari sikap eksklusif atau diskriminasi. Soal seringkali memasukkan opsi jawaban yang terlihat logis, tetapi sebenarnya menunjukkan diskriminasi, seperti memprioritaskan kelompok mayoritas. Tipsnya teman-teman, pilih jawaban yang menghormati hak setiap individu atau kelompok secara adil tanpa memandang perbedaan. Itu teman-teman tipsnya mengerjakan soal sosiokultural. Nah teman-teman, kita coba bahas ya 5 soal yang akan kita gunakan tadi, 4 tips yang saya berikan, seperti berikut ini. Baik, mari kita bahas soal nomor 1 ya. Nah, jadi sudah ada konsepnya, sekarang kita bahas soal. Sebelum saya bahas soal teman-teman semuanya ya, mungkin teman-teman ya, yang kalian yang belum pernah tes seperti ini, tes CAT teman-teman depan komputer, atau mungkin kalian juga pernah tes ya, pasti kalian sepakat bahwasanya masalah atau lawan terberat kita adalah waktu, teman-teman semuanya. Waktu ya. Anda diperhadapkan dengan satu soal tidak 1 menit teman-teman ya. Detik harus selesai. Oke? Jadi Anda harus belajar bagaimana caranya manajemen waktu, mengatur waktu teman-teman semuanya. Itu kunci kalau lulus tes CAT ya. Bagaimana caranya mengatur waktu supaya tidak habis waktu soalnya belum selesai. Nah, apa solusinya adalah Anda harus latihan dari sekarang. Latihan. Nah, jadi kami ya Sobat P3K sudah hadir sejak 3 tahun lalu membantu para calon ya ASN untuk memakai ya untuk belajar bagaimana cara mengatur waktu tersebut teman-teman semua ya. Nah, kami sudah menyediakan paket tryout. Yang pertama adalah untuk semua formasi. Kalau Anda mau saja sosiokultural, manajerial dan wawancara, kami punya ini ya. Nah, punya ini teman-teman semuanya. Oke, ini sudah ada 10 paket ya, soal-soal terbaru ya yang sama dengan bentuk-bentuk soal aslinya. Anda bisa pakai setahun, bisa diulang-ulang. Ya, bisa diulang-ulang teman-teman semua. Apa artinya? Kalau selesai paket semuanya, Anda bisa ulang ke paket pertama, ada waktu dan ada skornya. Oke? Jadi Anda bisa latihan dari sini teman-teman semuanya ya. Nah, kalau Anda mungkin mau juga kemampuan bidang, tapi nggak semua teman-teman, nggak semua. Kenapa? Karena ini terlalu luas ya. Kami sudah buatkan tim sang tutor bersama Sobat P3K sudah buat untuk kemampuan bidang. Yang pertama adalah bidan. Bidan sudah ada teman-teman ya, sudah ada bidan. Tadi yang semua kemampuan umum ya itu 10 paket kami jual seharga Rp75.000. Artinya apa? Satu paket 7.500 saja ya. Bisa diulang-ulang. Ini teman-teman bidan ya, bidan ini ada 5 paket juga ya. Memang agak mahal ini karena ada SKB-nya. Kemudian ada juga perawat ya, perawat ini sudah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan. Ini bisa dipakai juga Anda mau perawat terampil atau yang lain itu bisa teman-teman. Yang ketiga adalah bisa juga kami juga punya ini ya, punya dosen ya. Nah, dosen ada 4 paket. Saya yang buat sendiri teman-teman ya, sesuai dengan bidang saya. Bidang dosen ada 4 paket. Sudah termasuk yang pertama adalah etika dan tridharma perguruan tinggi. Kedua adalah tentang dimensi penelaran, dimensi psikologi dan bahasa Inggris. Ada pembahasannya teman-teman semua ya, ada 4 paket. Nah, berikut teman-teman, ada juga Pranata komputer ya. Nah, kami sudah punya juga ya. Yang terakhir adalah ini teman-teman ya. Ini Anda bisa pakai selama setahun diulang-ulang. Kalau mau Anda langsung klik link di bawah ya. Ada di bawah teman komentar yang saya sematkan itu. Anda klik itu dan buat akun ya. Kemudian bayar langsung aktif setahun teman-teman semua. Sangat bagus sekali ya. Nah ya, jadi semoga ini bisa menambah, bisa melatih kalian untuk tes nanti. Baik teman-teman, kita bahas soal nomor 1. Anda memimpin rapat yang melibatkan anggota dari berbagai latar belakang budaya. Salah satu anggota dari kelompok minoritas memberikan ide yang unik. Namun beberapa anggota mayoritas menanggapinya dengan meremehkan. Itu kan bagian dari apa? Keberagaman ya. Anda melihat bahwa ide tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Anggota minoritas tersebut tampak ragu untuk melanjutkan pembahasan karena merasa tak didukung ya. Sebagai pimpinan, bagaimana Anda menyikapi situasi ini? Ya, di jawaban A, mendukung ide dan memberikan logis
ya, memberikan penjelasan logis kepada tim. Yang kedua atau B, meminta tim lebih menghormati ide tanpa mengeksplor lebih lanjut. C, mengabaikan ide itu dan melanjutkan rapat sesuai rencana. Atau D, menegur anggota yang meremehkan sambil memotivasi dia baru. Apa kira-kira jawaban teman-teman semua ya? Nah, kita lihat pembahasannya ya. Nah, poin tertinggi ya, poin 4 itu ada di D teman-teman ya, di D ya. Menegur dan memotivasi adalah langkah inklusif terbaik langsung. Anda cek teman-teman di D katanya ya, menegur anggota yang meremehkan sambil memotivasi dia baru ya. Oke, baik ya. Nah, jadi poin 4 itu ada di D teman-teman. Poin 3 ada di A, mendukung ide menunjukkan penghargaan keberagaman tapi kurang tegas katanya ya. Oke, yang kedua adalah poin kedua ada di B teman-teman. Meminta menghormati ide baik ya, tetapi kurang menyelesaikan masalah. Betul sekali. Yang terakhir poin kecil adalah mengabaikan ide mencerminkan ketidakpedulian terhadap keberagaman budaya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi yang poin tertinggi adalah ada di delta. Ini adalah merupakan poin 4 ya di D teman-teman gitu ya. Nah, pahami konsepnya. Baik, kita bahas soal berikut teman-teman, nomor 2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 ya, nomor 2. Seorang anggota tim meminta izin meninggalkan rapat lebih awal untuk menjalankan kewajiban ibadah. Ya, ini bagian dari masalah agama, menghormati perbedaan agama ya. Nah, rapat tersebut membahas agenda yang sangat penting dan memerlukan kehadiran semua anggota. Beberapa anggota merasa rapat tidak dapat ya terganggu, oke? Sedangkan yang lain mendukung permintaan tersebut, oke? Sebagai pimpinan, apa yang Anda lakukan? A, tidak memberikan izin demi menjaga fokus rapat. Nah, B, memberikan izin dengan menyesuaikan tanggung jawabnya di tim. Atau C, menunda agenda penting hingga ya anggota itu selesai ibadah. Atau D, mengizinkan kepergian tetapi tetap mencari solusi bersama. Apa jawabannya kira-kira? Ini jawabannya pendek-pendek, tetapi kalau salah jawab ya sudah, ya skornya rendah sekali. Anda cek teman-teman ya, sesuai dengan konsep yang kita bahas tadi ya. Anda cek. Nah, ternyata teman-teman, skornya tertinggi ada di, bentar ya. Nah, skor tertinggi teman-teman, skor 4 ada di B. Memberikan izin sambil menyesuaikan tanggung jawab fleksibel terbaik ya. Nah, yang skor 3 ada di teman-teman semua, mengizinkan dengan solusi adalah langkah baik, tetapi kurang tegas ya. Nah, yang kedua, menunda agenda toleran, tetapi tidak efisien untuk tim ya. Nah, poin paling kecil adalah tidak memberi izin. Ini bagian dari namanya tidak menghargai keberagaman agama ya gitu. Jadi kalau tidak berizin berarti itu merupakan solusi yang kurang baik. Kenapa? Karena tidak menghargai perbedaan ya, khususnya agama. Jadi poin tertinggi adalah di Bravo ya, ini ya. Memberikan izin dengan menyesuaikan tanggung jawabnya di tim. Paham ya? Oke, baik. Kita sambung teman-teman soal berikut nomor 3. Soal nomor 3. Ya, ini gampang ya. Dalam acara kantor ya. Nah, panitia memutuskan untuk menyajikan makanan khas dari salah satu daerah tertentu. Oke. Beberapa anggota merasa keberatan karena makanan tersebut tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Oke. Suasana acara menjadi kurang nyaman dan mulai mempengaruhi keharmonisan tim. Sebagai pimpinan acara, apa langkah terbaik Anda? A, tetap menggunakan menu yang direncanakan tanpa perubahan apapun. B, meminta anggota yang keberatan untuk menyesuaikan dengan keadaan. Atau C, menyediakan alternatif menu untuk menghormati semua kebutuhan tim. Oke, D, mengganti menu dengan makanan netral tanpa mempresentasikan daerah tertentu. Yang mana kira-kira teman-teman ya? Jadi pendek-pendek tapi sulit ya menentukan apa yang paling baik. Nah, jawabannya kita lihat. Nah, oke. Jawaban A teman-teman ya, itu A skornya 1 saja ya. Ya. Kenapa 1? Melanjutkan menu tanpa perubahan menunjukkan kurangnya empati ya. Kurangnya empati besar. Skor 1 teman-teman. Poin B ya, skor 2, meminta penyesuaian dengan anggota mencerminkan
diskriminasi nyata teman-teman ya. Oke, skornya 2. Yang C itu 4. Menyediakan alternatif adalah langkah terbaik mencerminkan penghargaan inklusi. Yang 3, D adalah mengganti menu menunjukkan kompromi baik tetapi mengurangi keberagaman. Ya, jadi teman-teman, skor tertingginya ada di C yang ini ya. Oke. Nah, skor tertinggi ada di C. Oke, ini adalah poin 4, ini adalah merupakan poin 3. Ini poin 1, ini poin 2 teman-teman semua ya. Oke, jadi pendek-pendek tapi sulit ya menentukan mana yang paling bagus. Baik, soal yang keempat teman-teman seperti berikut ini. Baik, soal nomor 4. Nah, seorang karyawan baru dengan logat daerah khas ya berbicara dalam rapat tim. Jadi ada karyawan baru teman-teman ya, karyawan baru dengan logat daerah khas katanya berbicara dalam rapat tim teman-teman. Rekan lainnya mulai mengejek logat tersebut sehingga karyawan baru terlihat malu dan berhenti berbicara. Rekan lainnya tidak memberikan tanggapan, membiarkan situasi berjalan begitu saja. Sebagai senior dalam tim, apa tindakan terbaik Anda? Ya, jadi ada anggota baru ya, logatnya masih daerah ya, tapi dalam satu rapat ada yang ngejek katanya gitu ya. Nah, jawabannya A, membiarkan situasi berjalan agar tidak memicu konflik. Ini kurang pas teman-teman ya. Harusnya ada tindakan ya. Oke, ini salah ya, salah. Oke, meminta karyawan baru untuk tidak mempermasalahkan ejekan tersebut. Oke, simpan dulu. Mengadakan diskusi bersama untuk menghormati keberagaman budaya di tim, bagus ya. Menegur rekan yang mengejek dan mendukung karyawan baru. Ini juga bagian dari diskriminasi ya. Kita cek yang mana yang paling bagus. Oke. Nah, poin 1 ada di A, membiarkan situasi mencerminkan ketidakpedulian terhadap keberagaman. Ya, itu artinya tidak ada tindakan, teman-teman ya. Jadi soal-soal seperti ini cari jawaban yang ada tindakan, bukan membiarkan saja. Yang skor 2 ada di B, teman-teman, meminta korban mengabaikan menunjukkan kurang empati. Ya, poin 2. Poin 3 itu ada di C ya. Diskusi kelompok baik, tetapi kurang langsung menyelesaikan masalah. Ya, yang D adalah poin 4, menegurkan dengan sopan adalah langkah inklusif langsung. Jadi teman-teman, pilihan tertinggi ada di ini ya. Oke, ini adalah di ini teman-teman. Oke, yang berikut adalah poin 3-nya ada di sini ya, di C teman-teman. Jadi agak tipis-tipis lah ya. Di soal-soal teman-teman ya, di ujian nanti itu sulit membedakan mana poin 3, mana poin 4 ya. Oke, mudah-mudahan bisa menambah referensi. Jadi saya ulangi teman-teman semuanya ya, masalah terbesar adalah di waktu saja ya, waktu teman-teman. Jadi saran saya Anda latihan, Anda terawat teman-teman supaya bisa terbiasa mengerjakan soal dengan waktu yang sangat singkat ya. Pakai sobat P3K teman-teman, link di bawah untuk latihan soal. Baik, yang terakhir teman-teman, soal nomor 5. Soal terakhir nomor 5. Anda memimpin tim dengan anggota yang memiliki disabilitas fisik. Nah, contoh yang ada soal disabilitas. Jadwal rapat yang padat menjadi kendala bagi anggota tersebut untuk berpartisipasi penuh. Beberapa anggota merasa jadwal tidak perlu diubah hanya demi satu orang, ya gitu. Nah, sedangkan yang lain merasa penyesuaian diperlukan. Sebagai pimpinan, bagaimana Anda menyelesaikan situasi ini? Cari jawaban yang bagaimana caranya ya mengakomodasi tadi yang kaum disabilitas. Tidak boleh mengabaikan itu ya. Nah, A, menyesuaikan jadwal rapat untuk menghormati semua kebutuhan anggota. Bagus ini ya. Kedua, membiarkan jadwal tetap berjalan seperti yang direncanakan semula. Ini salah teman-teman. Kenapa? Karena tidak mengakomodasi kaum disabilitas. Yang C, meminta anggota dengan disabilitas menyesuaikan diri dengan jadwal. Bagus juga. Yang D, mengadakan diskusi untuk menyepakati solusi terbaik secara bersama. Ya, ada dialog. Ya. Nah, apa yang paling terbaik? Kita lihat teman-teman. Nah, jawaban A itu adalah bagus ya, menyelesaikan jadwal, mencerminkan penghormatan, inklusi dan empati besar. Nah, oke, jawabannya teman-teman adalah diskusi ya, diskusi bersama menunjukkan kompromi inklusi terbaik langsung. Poin 4 ya. Poin 1 teman-teman di B ya, membiarkan jadwal tanpa perubahan, menunjukkan kurangnya empati besar ya. Oke, poin C 2 adalah meminta satu pihak menyesuaikan diri, menunjukkan
diskriminasi yang jelas. Kita coba cek teman-teman ya, sekali lagi. Nah, ini adalah merupakan poin paling kecil ya. Ini tidak ada kompromi terhadap disabilitas. Salah teman-teman semua. Nah, ini adalah poin tertinggi yang keempat, diskusi ya. Ingat ya, diskusi. Kalau ada konflik, diskusi teman-teman ya gitu. Jadi itu bentuk-bentuk soal yang cara menjawab untuk isu kultural. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah referensi. Nah, sekali lagi teman-teman yang mau latihan, Anda mau bidan, perawat, dosen, ya perangkat komputer, atau mungkin juga yang mau hanya kemampuan umum tadi ya, sosio, manajerial, dan wawancara, bisa check out di bawah supaya latihan dari sekarang teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di berikutnya teman-teman. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.